Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu kesyukuran yang sangat luar biasa adalah kita mampu atau kita diberi kekuatan untuk bisa menuntut ilmu. Jadi di dalam kitab Nashahil Ibad itu ada sebuah maqalah bahwa nikmat terbesar sesudah iman dan Islam itu adalah kita oleh Allah diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk terus belajar. Nah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian daripada nikmat itu yang harus kita syukuri. Salawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi contoh orang-orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan Allah. Yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bola Mongondo Timur, Bapak Haji Sarkawi Modeong, dan yang saya hormati ketua-ketua Banom yang hadir pada malam hari ini. Saya hormati para ustadz, ustazah, para alim ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari perkumpulan kita pada malam hari ini. Ini nanti habis ini Ustadz Nailul akan melanjutkan kajiannya, melengkapi nanti apa yang terlewatkan. Mudah-mudahan ini menjadi kajian ilmiah kita. Nanti kalau di Banom-Banom bikin kajian, materinya bebas aja, tapi kita konsen untuk LDNU adalah memperkuat, menjaga fikrah dakwah kita, menjaga budaya dan tradisi kita yang sudah ditetapkan oleh para masyayikh kita. Salah satunya adalah mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal atau membacakan Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya? Apakah itu bid'ah sebagaimana anggapan sebagian orang? Sebab tuduhan bid'ah ini bukan seperti tuduhan yang keliru, yang dalam artian memiliki konotasi yang biasa-biasa saja. Tapi kalau andaikan itu sebuah perkara yang bid'ah, maka konsekuensinya adalah kita benar-benar tidak meniru perilaku Rasul atau tidak melakukan apa yang dicontohkan oleh para generasi salaf itu, yang konsekuensinya adalah memang sesat gitu. Maka kita butuh penguatan, butuh pengetahuan apakah yang kita lakukan ini benar-benar memiliki landasan yang kuat apa tidak. Ya kalau memang tidak, ya kita tinggalkan. Nah, begitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Akhraja Al-Hafiz As-Suyuti fi kitabih Syarhis Sudur. Al-Hafiz Imam Asy-Syuyuti, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'iyah, di dalam kitab Syarah Sudurnya mengatakan, dan juga dikutip dari Abu Qasim fi Fawaidah, di dalam kitab Al-Fawaidah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man dakhalal maqbaratah, siapa orang yang masuk di pekuburan, di tempat kubur, faqara al-fatihata, lalu dia baca surat al-fatihah, wa alhaqumut takasur, wa qul huwallahu ahad, dan ayat qul huwallahu ahad, summa qala Allahumma inni ja'altu sawaba ma qara'tuhu min kalamika. Ini sesungguhnya inni ja'altu sawma qara'tuhu min kalamika li ahlil kubur,
minal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya aku menjadikan pahala bacaanku ini gitu dari Quran dan seterusnya, dari kalam-kalamu ya Allah, li ahlil kubur, untuk ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat, untuk kalangan mukmin dan mukminat, kanu syufa'a lahu yaumal qiyamah, maka mereka akan memberikan syafaat bagi orang yang membacakan tadi di hari kiamat. Justru mereka itu, jadi ada timbal baliknya. Lalu akhraja at-Tabrani, Imam Tabrani, an Abdurrahman bin Alai bin Lajlaj an abihi, dari bapaknya, qala, ia berkata, qala li abi al-Lajlaj, telah berkata kepadaku ayahku yakni Lajlaj, ya bunayya, wahai anakku, iza anna mitu falhat li lahadan, jika aku mati maka masukkan aku ke dalam liang lahat. Fa iza wada'tani, dan ketika engkau letakkan aku fi lahadi, di lahatku, fakul, maka katakanlah bismillahi wa ala millati rasulillah, summa sunnat turaba, kemudian kau timbun aku dengan tanah, summa sunnat turaba alayya sanan, kemudian kau timbun aku dengan timbunan tanah, summa qra' inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha, kamu bacakan di kepalaku pembuka surat al-baqarah dan penutup surat al-baqarah. Alif lam mim dulu kan sampai di ayat kelima ya Ustaz. Ayat kelima baru lillahi ma fis samawati, itu yang di akhir surat al-baqarah itu sampai akhir amanah rasul gitu. Jadi di awal dengan di akhir gitu. Dibacakan itu, fa inni, karena sesungguhnya aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian gitu. Jadi disuruh baca itu malah. Qala al-Haitsami rijaluhu mausukun, kata Imam Haitsami bahwa rijalul hadisnya atau perawi-perawinya itu adalah orang-orang yang terpercaya ya, orang-orang yang terpercaya, jadi bisa dijadikan landasan hukum. Waqad hawala ba'dul wahabiyin, kemudian orang-orang Wahabi itu mencoba untuk tad'if hadzal hadis, mereka mencoba untuk mendoifkan hadis ini, wa itibaruhu mursalan, kemudian mereka menggambarkan, mengatakan bahwa hadis ini hadis mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang putus rawinya, putus di antara tabi'in baru ke Rasul, itu enggak ketemu sama sahabat. Kan tabi'in ini ada satu tobakot, yaitu tobakot para sahabat yang putus. Jadi kalau hadis itu mursal, maka sebenarnya masuk pada wilayah ikhtilaf dari kalangan fuqaha. Apakah hadis mursal ini bisa dijadikan sebagai sebuah dalil atau kemudian tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil atau sebagai sebuah alasan hukum, begitu. Wa ini salamna jidalan annahu mursal, lalu kata musonif, wa inna salamna jadalan annahu mursal, lalu kami coba mengedepankan sebuah dalil atau pembuktian, perdebatan bahwa sebenarnya hadis mursal ini statusnya gimana. Fa inna mazhab jumhuril fuqaha wal usuliyin al istidlalul bi hadisil mursal. Sesungguhnya mazhab jumhur itu berarti lebih, kalau 4 mazhab maka berarti ada 3 yang kemudian memiliki pendapat yang sama gitu. Jumhur ulama dan para kalangan ulama usul fikih itu suka berdalil dengan hadis mursal, kendati hadis ini secara itu putus di sahabat, jadi tidak dikenal Rasul, sahabat siapa yang sampai kemudian kepada tabi'in ini, siapa dia sebenarnya. Nah, karena dia putus semacam itu, ulama ada yang mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa bisa, sekalipun dia hadis mursal maka bisa dijadikan sebagai sebuah dalil.
Qala Ibnu Katsir fi kitabihi Ba'isa al-Hasis. Kata Ibnu Katsir di dalam kitabnya bahwa qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, wal ihtijaju bih, dia berdalil dengan hadis mursal. Begitu, ay bi hadisul mursal. Siapa saja sebenarnya mereka itu? Mazhabu Malik wa Abu Hanifah wa ashabihima fi ta'ifah. Imam Malik, Abu Hanifah dan ulama besar dari kedua madhab ini suka berdalil dengan demikian. Kultu, kemudian Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir wa huwa muhkiyun an Ahmad ibnu Hambal fi riwayati. Bahkan hadis, menggunakan hadis mursal ini juga dikutip dari satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Saya baca kitab Mustalatul Fuqaha, memang kadang para ulama itu memiliki lebih dari satu pandangan hukum. Jadi itu biasa saja. Dan salah satu pandangan hukum dari Ahmad bin Hambal bahwa hadis mursal itu bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum. Wa qauluhum, dan adapun perkataan Wahabi mursal mardudun itu tertolak. Kenapa? Li'anna hadis mutasil. Ternyata yang mereka ingin mencoba mematahkan bahwa hadis ini mursal dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum, itu mardudun, tertolak. Karena hadis itu ternyata dari rawi yang lain dia mutasil. Mutasil itu artinya dia bersambung sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza isnaduhu, ini sanadnya. Qala at-Tabrani hadasana Ibnu Ishaq at-Tustari hadasana Ali bin Hajar hadasana al-Mubashirun bin Ismail hadasani Abdurrahman bin Ala'i bin Al-Lajlaj an abihi qala Abi Lajlaj Abu Khalid ya bunayya izamitu al-hadis, seterusnya. Rawi yang lain dia mursal, tapi di rawi yang lain hadis ini dia mutasil. Begitu. Jadi kadang jalur ke sebelah dia mursal, tapi dari jalur lain dia mutasil, bersambung. Makanya kadang kita melihat begitu, ada yang kemudian mendoifkan karena problem hadisnya bisa saja mursal atau munqati, putus, tapi ternyata dari jalur yang lain kita ketemukan hadis itu apa? Mutasil, hadis itu bersambung. Begitu. Dan itu bisa dijadikan sebuah landasan hukum. Kalau kita ngaji kitab Bidayatul Mustahid misalnya, maka kita akan ketemukan perdebatan ulama dari sisi-sisi macam ini. Kadang dia bilang ini tidak bisa dijadikan landasan hukum sebab doif, kemudian dia kedepankan ini alasan-alasan ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, tapi kemudian mustahid yang lain enggak, dia bilang ini bisa dijadikan landasan hukum sebab dari rawi ini ketemu gitu, sambung hadisnya. Dan semacam itulah perdebatan para ulama. Makanya pelajaran bagi kita tidak boleh melihat dari satu sudut lalu kemudian langsung menjustifikasi bahwa itu tidak ada, terlarang dan seterusnya. Karena bisa jadi kita tidak menemukan, kita belum menemukan dari jalur-jalur yang lain. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirata illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Tidaklah seseorang membacakan surat Yasin yang dimaksudkan untuk Allah, artinya dia ikhlas karena Allah, kemudian dia bermaksud untuk akhirat, maka illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Rasul, iqra'uha ala mautakum, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi saya tidak salah sebenarnya yang terang jaga baca surat Yasin. Kalau ada yang jaga bilang sedikit-sedikit Yasin, sedikit-sedikit Yasin, kurang piknik dia, kurang jauh. Kurang piknik dia, gitu. Riwayat hazihi min tariqaini. Riwayat hadis soal
Yasin itu sebagai hatinya Al-Quran, itu ada dua jalur. Al-awal rawahu Ahmad wa fihi majhulani. Riwayat yang pertama diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, dan rawi yang terdapat dari riwayat Ahmad bin Hambal di Musnad Ahmad bin Hambal ada dua yang tidak dikenal, majhul, padahal Ahmad bin Hambal. Wasani rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hakim wa sahahu. Riwayat yang kedua itu dari Ahmad, kemudian Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dan dikatakan oleh Ibnu Majah bahwa hadis ini sahih. Begitu. Wal muradu min mautikum, yang dimaksud dengan mautikum itu adalah al maitina haqiqatan, ya ini orang yang sudah mati, benar-benar sudah mati. Laisa muhtadorin, bukan orang yang mendekati kematian. Jadi sau mati dibacakan Yasin, bukan yang baru mati. Makanya Gus Baha bilang kalau yang mati itu talqin, jangan dibacakan Yasin. Begitu. Jadi ditalqin, jangan dibacakan Yasin. Gitu. Karena yang dimaksud ala mautakum itu adalah yang sudah benar-benar mati, bukan yang dalam keadaan baru rencana. Rencana mati. Ya, nanti Bu. Nanti. Bagus sekali Bu, ada pertanyaan simpang Bu. Gitu ya. Akhraja Sahibul Firdaus an Abi Darda wa Abi Zar ma min maitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa wahanallahu alaihi. Sahibul Kitab Firdaus dari Abu Darda dan Abu Zar mengatakan bahwa man min maitin yamutu, tidak dari seorang yang mati, seorang mayat yang sudah mati, fatuqra'u lalu dibacakan indahu di samping si mayat Yasin, surat Yasin, bukan cuma Yasinnya, Yasin sampai akhir, begitu. Ila wahanallahu alaihi, kecuali Allah ringankan orang tersebut. Yasin, rajin baca Yasin. Orang majelis taklim yang cuma Yasin lagi pakai kajian. Karena saya bilang kan baca Yasin, ibu cuma mentok di Yasin tapi tidak pernah bikin kajian ibu di majelis taklim, kan begitu. Majelis taklim kebanyakan pada umumnya. Nah, bagus sih, dapat pahala, luar biasa pahalanya. Cuma ilmu kurang bertambah. Akhraja Abu Syekhi fi Fadail Quran, di dalam kitab Fadail Quran, wa Abu Maruzi fi Kitab Janaiz an Abi Sa'sa'i sahibul Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas, anahu, dia sesungguhnya ia yustahabu qiraatu suratil Ra'd, justru beliau katanya suka membaca surat Ar-Ra'd. Wa ana zalika yukhaffafu anil mayit, surat Ar-Ra'd itu kalau dibacakan akan meringankan beban mayat. Surat Ar-Ra'd. Wa fihi, dan pada hadis itu an Sa'bi qala, berkata Sa'bi, kanat al ansar yastahibuna ayuqra'a indal maiti suratul Baqarah. Kaum Ansor, sahabat Ansor itu suka membacakan surat Al-Baqarah di samping mayat. Zakara Ibnu Katsir fi tafsiri anil Imami Ahmad qala hadatsana Ibnul Mughirah hadatsana Safwan qala, Safwan berkata, kana masyayikh yaquluna iza quri'at, apabila dibacakan ayat Yasin, surat Yasin, indal mayit, kepada mayat, khaffafallahu anhu biha, maka Allah ringankan beban si mayat itu dengan surat Yasin tersebut. Qala Imam Nawawi berkata bi isnadi hasan anna Ibnu Umar yustahabu ayuqra'a alal qabri ba'da dafni awal suratul Baqarah wa khatimuha. Ibnu Umar itu kalau ada orang mati, beliau suka membacakan di kubur itu surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah dan akhir atau penghujung surat Al-Baqarah dibacakan di kubur ibu sudah apa amalan ini. Luar biasa. Demikian dari ana, nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Nailul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan langsung ya.
apa yang disampaikan Ustadz Sofyan tadi di kitab Mizanul Adil. Nah, ini kitab modern ya, kitab baru, sehingga karena untuk mengkanter pemikiran-pemikiran Wahabi ya. Itu makanya tadi kan di situ disebut. Nah, sebagian ada di sini, tapi memang dalilnya lebih lengkap karena ini bersifat tematik. Tema tentang apakah membaca Al-Quran kepada orang yang meninggal itu boleh atau tidak gitu. Jawabannya tadi boleh. Baik, saya membaca yang pertama atau menambahkan yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin terjemah ini karangan Imam Nawawi Ad-Dimashqi ya, Imam Nawawi yang dari Damaskus, karena ada Imam Nawawi Al-Bantani yang dari Banten ya. Yang di jilid 2 ya. Bab tentang mendoakan mayit setelah dikubur, kemudian duduk sejenak di kuburnya untuk berdoa, beristighfar dan membaca Al-Quran ya. Itu An Abi Amrin wakila Abu Abdullah wakila Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala kana Nabi idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit fa innahu al-an yus'al. Dari Abu Amr, ada yang manggilnya juga Abu Abdullah, ada juga yang menyebutnya Abu Laila Utsman bin Affan. Apabila Rasulullah selesai menguburkan jenazah ya, beliau berdiri dan bersabda ya, bersabda kepada hadirin sekalian ya, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan buat saudara kalian yang dikubur ini, was'aluhu tasbit was'aluhu at-tasbit, dan agar dia diberi ketetapan hati ya. Fa innahul an yus'al, karena sesungguhnya dia itu sedang ditanya ya. Sedang ditanya. Jadi ketika selesai penguburan bukan langsung orang pulang ya. Bukan langsung orang pulang, tapi berhenti di situ dikubur. Kalau dalam hadis berikutnya itu seukuran orang yang menyembelih kemudian membagi daging ya. Nah, kalau umpama dihitung menit itu sekitar 15 atau 30 menit ya. Umpama bapak-bapak waktu kurban ya, nyembelih 1 ekor kambing, kemudian dikuliti, kemudian dibagi dagingnya, kira-kira berapa lama itu? Nah, itu ya. Jadi di saat itu kita memintakan ampunan buat jenazah yang barusan dikubur ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis berikutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan ya, idza dafantumuni wa an Amr bin As radhiyallahu an qala idza dafantumuni faqimu haula qabri, jika kalian selesai menguburkan aku, maka berdirilah di sekeliling kuburku, qadra ma tunharu juruzun, kira-kira selama kalian menyembelih ternak, wa yusamul lahmuha, dan membagi dagingnya. Nah, jadi nanti 1 jam enggak lama itu, potong, kemudian kuliti, kemudian daging dibagi, diteto-teto kemudian bagi. Ya. Anggap saja sekitar 15 atau 30 menit. Nah, jadi jangan langsung pergi. Ada juga kita lihat di sini, pulang Jo, karena ini semua ditanya ini. Nah, ya, ternyata bertentangan dengan hadis ini. Ya. Jadi orang jangan langsung pulang dulu, kira-kira 7 menit, 15 menit atau setengah jam orang memintakan ampunan itu. Ya. Nah, kalau umpama tidak, bagaimana? Tidak hafal doanya, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya, itu. Nah, saya lanjut. Hatta asta'nisa bikum, sampai aku nanti merasa tenang. Jadi Amr bin As
nanti kalau aku sudah dikubur, kalian berdiri di sekitar kuburku ya, kemudian mendoakan. Nah, sampai aku di dalam ini kira-kira merasa tenang. Ya. Wa alau ma rujiya bi rusuli rabbi, agar aku merasa tenang dan agar aku bisa menjawab apa yang ditanyakan utusan Tuhan kepadaku, yakni malaikat Mungkar dan Nakir datang kepadaku agar aku so tenang karena ngonipe bantuan istighfar ning doa-doa surat pendek tadi. Nah, aku bisa menjawab seperti itu. Nah, apa yang dibaca dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa yustahabu ayyaqra indahu syai'un minal Qur'an, agar membaca sesuatu dari Al-Qur'an, yakni surat yang kita mampu dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'an kullahu kana hasanan, kalau seandainya dia menghatamkan Quran seluruhnya 30 juz, ini berarti Qur'annya bacanya kecepatannya juga tinggi ya, itu karena dia hafiz ya. Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin surat mustaqim. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya dia menghatamkan Al-Qur'an seluruhnya, itu hasanan, itu lebih baik. Kalau riwayat tadi Ibnu Umar, kalau aku meninggal bacakan awal Al-Baqarah, kalau bisa Al-Baqarah seluruhnya, kalau nyanda awalnya dan akhirnya. Itu baik. Ini dari Riyadhus Shalihin. Kalau dari kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi, ini termasuk masyayikh dari jamaah Naksabandiyah ya. Kalau fikihnya, mazhab fikihnya adalah fikih Syafi'i ya. Jadi supaya to the point, karena kajian kita kajian tematik ya. Keutamaan fasal fi ziyaratil kubur, menerangkan tentang ziarah kubur. Nah, disunahkan ziaratul kubur muslimin lil muslimin, itu li ajli tadzakkuril maut, untuk bertadzakkur, mengingat kematian, wal akhirah, dan kehidupan akhirat ya. Jadi satu untuk mengingat mati dan kehidupan akhirat. Wa islahu fasadil qalbi, yang kedua untuk memperbaiki hati yang rusak, hati yang sakit ya. Jadi ibu-ibu kalau hati sedang sedih, sedang gundah ya, kalau ibu-ibu zaman now ya itu ke mall ya, ke mall, ke Manado. Nah, kalau zaman dulu Bu, itu ziarah kubur ya, ziarah kubur itu. wa nafa lil mayit, dan bermanfaat bagi si mayit dengan bimayut la indahu minal Qur'an, dengan apa yang dibaca dari Al-Qur'an itu ya. Ustadz, kalau nyanda baca Al-Qur'an bagaimana? Ya, ada kisah nyata. Ada kita siswa lapor, Ustadz, ini si perempuan ya, DP bapak meninggal. Ternyata apa? Dia bakasi bersih kubur, kemudian dia setel murotal Yasin wal Qur'anil Hakim gitu. Ya, MP3 ya, MP3 ya. Praktis. Bagaimana Ustadz? Ya sebaiknya kan di situ membaca. Berarti ya di situ yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala HP. Ya, begitu. DPSO kita panggil pada dia. Karena nyanda bisa Yasin, nyanda Ustadz. Itu kan ada di penerjemah, kita nyanda bawa. Al-Fatihah hafal nyanda? Hafal. Al-Ikhlas hafal. Ya sudah, baca situ saja. Jadi minimal Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, 3 kul itu ya. Itu habis itu doa. Kita ingin tahu, sudah doa bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ampuni kita Bapak, ya Allah. Mudahkan urusannya di alam kubur, terangi alam kubur, beri rahmat, seperti itu. Bisa coba bahasa Indonesia saja begitu. Nah, ternyata kalau di kitab ini menurut Syekh Amin Kurdi, jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua tadi ya, jadi membaca Al-Qur'an itu bermanfaat buat si mayit ya. Kalau bisa menurut Imam Syafi'i tadi kulluhu 30 juz. Kalau nyanda di kuburan boleh di rumah, berarti ya, di rumah hari ini 1 juz, ini 1 juz begitu. Tapi kalau tidak,
Yang pertama ketika kita datang ke kubur kita ucap salam. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin, ya, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Inna insyaallah bikum lahikun, kalau menurut dalam kitab ini. Sesungguhnya kami insyaallah akan bertemu kalian nanti, ya, ketika kami meninggal akan bertemu kalian. Kemudian apa? Pertama mengucap salam, yang kedua yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca yang mudah yang kita mampu dari Al-Qur'an. Li'annal qiraah, karena membaca Al-Qur'an tadi tanfa'ulil mayyit, bermanfaat buat si mayit, fi salasati mawadi, di 3 tempat, ya, di 3 waktu. Pertama ketika membaca di hadapannya, ya. Ya, jadi kita ziarah kubur, nah baca di situ, ya. Au fi ghaibatihi, atau kita di kejauhan, kita tidak di ziarah kubur, ya. Jadi umpama bapak saya, keluarga saya di Jawa, ya. Saya di sini. Saya sering ziarah kubur. Tapi ziarah kubur ibarat itu seperti kendaraan, ya. Jadi saya ziarah, satu baca doa buat keluarga di sini, yang kedua buat keluarga di Jawa. Nah, seperti itu. Jadi bukan karena kita orang tua di Jawa nggak pernah ziarah kubur, bukan, ya. Nah, itu. Jadi di hadapan si jenazah, ya, di kuburannya atau di kejauhan, ya. Kemudian dia mendoakan sesudah dia membaca Al-Quran tadi. Sesudah baca apa yang kita bisa dalam Al-Quran, kemudian mendoakannya. So, kalah di baterai. Atau yang lebih praktis, ini karena mursyid, ya, ini karena Syekh ahli tasawuf, beliau memberi saran yang praktis, yaitu wa yusanni qiraatal ikhlas, disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas ihda asyrota marrotan, 11 kali, ya. Saya dapat amalan dari satu guru, Fatihah 7 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, sama seperti itu orang baca tadi. Waktu itu beliau masih hidup, itu surat Al-Fatihah 11 kali, kemudian Al-Ikhlas 11 kali untuk ziarah kubur. Untuk hajat juga Fatihahnya 11 kali. Ketika di Fatihah terakhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca 7 kali, kemudian disebutkan hajatnya apa, ya. Amalan praktis itu dari guru saya di Betawi, ya. Jadi untuk ziarah kubur itu Fatihah di sini tidak disebutkan berapa, tapi kalau ibu-ibu bapak mau pakai Fatihah 7 kali silahkan. Kemudian menurut Syekh Amin Kurdi baca Al-Ikhlas 11 kali, ya, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian berdoa, Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah sawaba ma qara'tuhu, pahala apa yang kami baca, ila fulan, ya, kepada si fulan. Boleh disebutkan kepada satu orang atau jami'il muslimin wal muslimat, ya, itu kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, seperti itu, ya. Baik, itu saja yang kami kutip dari sini, atau sambung, ya, sedikit. Kemudian kalau dia bersedekah, ya, sedekah untuk si almarhum, itu juga bermanfaat, ya, itu juga bermanfaat. Dengan niat sedekah tadi disampaikan, ya Allah sampaikan pahala ini buat si almarhum, ya. Jadi bacaan Al-Quran, kemudian sedekah berupa makanan atau sedekah berupa uang untuk bangunan masjid, untuk apa, nah itu diniatkan, Pak Imam ini sedekah untuk kitab mama, untuk kitab papa, seperti itu, ya, disampaikan niatnya. Itu demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.